Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di pelajaran Akidah Akhlak kelas 7. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 1 tentang Akidah Islam. Hal-hal yang akan kita pelajari diantaranya adalah pengertian Akidah Islam, dasar-dasar Akidah Islam, serta tujuan mempelajari Akidah Islam. Pengertian Akidah Islam. Akidah Islam terdiri dari dua kata akidah dan Islam. Kita bahas yang pertama. Akidah berasal dari kata aqada yaqidu aqidatun, yang berarti ikatan atau perjanjian. Jadi, ikatan atau perjanjian yang dimaksud ini merupakan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, kata akidah memiliki pengertian suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Dalam agama Islam, kita mengenal istilah akidah Islam. Akidah Islam bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Jadi, kita sebagai muslim, maka fondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinannya adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang wajib disembah, Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta, serta zat gaib yang merupakan sumber dari segala hal, termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturannya dalam segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun muamalah yang erat hubungannya dengan interaksi sesama makhluk. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar-dasar akidah Islam. Dasar dari akidah Islam ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Al-Hadis atau Sunnah. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran ini, Allah menuangkan firman-firman-Nya yang berkenaan dengan konsep akidah yang benar, yang harus kita yakini dan kita jalankan. Salah satu contoh ayat yang berisi tentang tauhid diantaranya adalah surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan Dia. Dasar yang kedua adalah Al-Hadis atau Sunnah. Hadis merupakan segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diamnya Rasulullah SAW. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang akidah, salah satunya yaitu An Abi Hurairah qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam barizan yaumal linnasi fa'atahu Jibril faqala mal iman. Qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa liqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu hari bersama dengan para sahabat lalu datang malaikat Jibril alaihi salam yang kemudian bertanya, "Apakah iman itu?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit." Hadis riwayat Bukhari. Nah anak-anak, jadi ini adalah salah satu hadis yang menceritakan tentang rukun iman. Berikutnya, apa tujuan kita mempelajari akidah Islam? Nah, tujuan dari mempelajari akidah Islam yang pertama adalah untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Dengan mengetahui dasar ketuhanan manusia yang telah memberikan kesaksian sejak lahir bahwa Allah merupakan Tuhannya,
maka kita perlu meningkatkan keimanan melalui amal kebaikan agar senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Di antara tujuan seorang mempelajari akidah yang benar adalah agar tidak terjadi penyimpangan dan tersesat dari jalan Allah. Untuk mencegah manusia dari kesyirikan, perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemungkinan manusia terperosok ke dalam kesyirikan selalu terbuka, baik itu syirik jali atau syirik terang-terangan berupa perbuatan maupun syirik khafi atau syirik yang tersembunyi dalam hati. Yang ketiga adalah untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya berupa akal pikiran. Pendapat-pendapat atau faham-faham yang semata-mata didasarkan pada akal pikiran manusia kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akal pikiran juga perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terhindar dari kehidupan yang sesat. Baik anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.